Jelas sekarang bahwa yang berkuasa sekarang adalah Cina di dunia, dan kamu harus belajar dari mereka supaya kamu tidak menjadi budak mereka. Gitu ya. Kan orang berpikirnya, lu kok Sino nang Cino? Lu iya, mergo dia yang paling siap untuk bikin kamu jadi budak. Yang kita lakukan, pemerintah kita justru adalah memanggakan Cino untuk memperbudak kita, kan begitu. Monggo sampean perbudak kula pun suwe kula niki latang-latang dhewe. Ojo ngendas-ndasi. Dan kamu akan dindas-ndasi, dan sudah dipersilakan oleh presidenmu supaya rakyat Indonesia dindas-ndasi karo wong-wong tekan njaba. Itulah bisuan yang pahalanya sangat tinggi. Tumbuhkan sekarang. Sebagaimana Aceh menemukan dirinya, Minang menemukan dirinya, Bugis menemukan dirinya, Madura tidak perlu menemukan dirinya, karena dia sudah selalu dirinya. Wow. Ya toh? Dia tidak berjarak dengan dirinya. Tidak mungkin orang Madura bukan Muslim. Wong PTA Islam. Ini ada dua. Kita harus siap kalau mati siji mati kabeh. Tapi cita-cita kita adalah mukti siji mukti kabeh. Gitu ya, monggo. Kedua, informasi Pak Kiflan nanti akan banyak yang menanggapi begini. Mana mungkin lah PKI mau hidup lagi di Indonesia. Sekarang ideologi komunisme sudah hancur di dunia. Kan begitu. Saya ingin katakan sama Anda, satu, PKI itu tidak sama dan sebangun dengan komunisme atau sosialisme. PKI itu punya rahasia-rahasia dan punya plus-plus yang lain khusus untuk Indonesia. Jadi tidak sama persis dengan Marxisme, tidak sama persis dengan sosialisme, komunisme. Itu tolong Anda pelajari. Nomor dua, yang dilakukan Cina itu bukan seperti yang dilakukan oleh Jerman Timur, oleh Cekoslowakia, enggak. Jadi semua di dunia ini gumunan. Yang satu gumun sama ideologi kanan, yaitu kapitalisme dan demokrasi. Yang satu gumun sama Marxisme, sosialisme, komunisme. Akhirnya negara A memilih yang kanan, negara B memilih yang kiri. Cina tidak milih kanan, tidak milih kiri, dia tunggangi kedua-duanya. Jadi politiknya komunis, sentralistik, tapi ekonominya kapitalis. Itu kungfu, itu tai chi, dan silat harus menemukan dirinya kembali, dan Anda tidak kalah sama kungfu. Mulanya saiki silat-silat aja gelut dhewe lah. Mencari hikmah dan ilmu dari disiplinnya masing-masing untuk nasionalisme yang sama. Berlakulah di sini utlubul ilma walau bisin. Kamu harus belajar ilmu, strategi sampai apapun seperti yang diomongkan Sabrang, sampai pun ke Cina. Jelas sekarang bahwa yang berkuasa sekarang adalah Cina di dunia, dan kamu harus belajar dari mereka supaya kamu tidak menjadi budak mereka. Gitu ya. Kan orang berpikirnya, lu kok Sino nang Cino? Lu iya, mergo dia yang paling siap untuk bikin kamu jadi budak. Nah, kamu belajar kepada mereka sampai sing cilik-cilik kok iso ya nek iko gawe warung awet sing ki kok gak, dari yang kecil-kecil sampai yang strategi global. Cina sangat luar biasa. Dan Anda harus belajar dari itu. Seharusnya pemerintah kita mempelajari itu sehingga bikin policy dan kebangunan negara ini nunggangi atau mengatasi strateginya Cina. Yang kita lakukan, pemerintah kita justru adalah memanggakan Cina untuk memperbudak kita, kan begitu. Monggo sampean perbudak kula pun suwe kula niki latang-latang dhewe. Itu ya, Mas. Jelas ya? Tadi Kubilaikan kalah oleh Raden Wijaya. Sekarang Kubilaikan dipersilahkan masuk. Betul enggak? Bukan kita enggak kalah. Malah mempersilahkan masuk. Coba piye? Ini kan bukan urusan kehormatan lagi ini. Ini urusan kehinaan yang tidak disadari sebagai kehinaan, kan begitu? Ya, oke.
Kalau Anda pakai, kalau Dajjal sudah berlaku di dunia, yaitu tata nilai, cara berpikir, mata satu, itu sudah sejak Renaissance Anda sudah pakai Dajjal. Sekarang Dajjal sudah tidak perlu ngapa-ngapain, dia tinggal ngerokok sudah berlaku dengan sendirinya dominonya. Sekarang kalau Dajjal itu kavalerinya, pasukan tanknya, pasukan berkudanya. Tapi yang sekarang akan masuk adalah infanterinya Dajjal yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dan ciri-cirinya Anda browsing, Ya'juj Ma'juj. Salah satu cirinya adalah berkulit putih dan bermata sipit. Saya tidak mengatakan Cina, kita punya sahabat-sahabat Cina di mana-mana. Dan mereka kita terima dengan baik. Ya toh? Dan kita tidak anti mereka, kita juga tidak anti Tiongkok, tidak anti siapa-siapa. Cuman ojo nemen-nemen kan. Ojo kontak kaya yati njaluk usus kan. Gitu mboten? Nah, kamu orang Jawa. Orang Jawa itu satu cirinya. Ojo ngendas-ndasi, betul enggak? Ojo ngendas-ndasi. Dan kamu akan dindas-ndasi dan sudah dipersilakan oleh presidenmu supaya rakyat Indonesia dindas-ndasi karo wong-wong tekan njaba. Itulah bisuan yang pahalanya sangat tinggi. Saya bukan fanatik Jawa, saya cuman orang Jawa. Aku gak kate lapo-lapo karo liyane, saya gak akan anti siapapun, tapi kamu juga jangan melarang saya jadi orang Jawa. Itu kalau di abad 18, kalau tuan-tuan tanah, orang-orang kaya di Eropa membeli budak, mereka filter yang orang Jawa dibebaskan. Kenapa? Iki wong Jawa iki ketoke menganut tapi dilungkas kon, ditunjuk kon. Mereka tidak berani memperbudak orang Jawa. Tidak berani memperbudak orang Nusantara. Sekarang kok gara-gara bal-balan nek wis mari nyelentang terus ngene nang ndase. Nah, sekarang Anda gelem dindas-ndasi bahkan monggo sampean keplak, monggo sampean. Tumbuhkan sekarang. Sebagaimana Aceh menemukan dirinya, Minang menemukan dirinya, Bugis menemukan dirinya, Madura tidak perlu menemukan dirinya. Karena dia sudah selalu dirinya. Wow. Ya toh? Dia tidak berjarak dengan dirinya. Tidak mungkin orang Madura bukan Muslim. Wong PTA Islam. Ya toh? Oke. Ya jadi teman-teman sekalian, kita nggak akan nantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak-injak oleh siapapun. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri. Mari keplok turu. Oke, satu lagi Pak Kiflan. Mereka ini pinter. Kalau upamanya nanti terjadi seperti yang diomongkan Pak Kiflan setelah 15 Agustus yang akan datang, itu bukan mereka akan bilang akan mendirikan partai komunis atau bikin, tidak begitu bahasanya. Itu dimaafkan dompleng isu HAM. HAM ini juga penipuan. Ya. Maka digiring masalah itu ke HAM, jadi masalah Sidoarjo, masalah Kedungombo, Talangsari, Petrus, Trisakti penembakan mahasiswa. Nah, itu satu tema yaitu pelanggaran HAM. Dan TNI akan dianggap pelanggar HAM di tahun 1965. Nah, itu yang disebut sabrang peperangan intelektual dan Anda harus punya kritisisme begitu ada penindasan intelektual terjadi di Indonesia. Ngono ya, Rek ya. Wes. Jadi ini sekarang pangerannya Sabrang dan dia sudah mengatakan, ayo ngelumpuk, jangan hanya siap perang fisik, tapi juga harus siap perang fisik, kan gitu kan? Itu juga harus tetap siap, semua kita siapkan. Artinya kita tetap
akomodatif dari teman-teman Tionghoa di sini. Awakmu UMR munggah, apa sebabnya? Mari ngono perusahaan sing gak kuat mesti bangkrut. Sehingga nanti yang bisa bikin perusahaan di sini adalah yang modalnya kuat, yang datangnya dari cufo tadi. Jakarta sudah seperti itu Pak Kiflan. Jakarta sudah seperti itu. Pengusaha-pengusaha menengah bawah akan mati, dan yang bisa bikin usaha-usaha beli tanah, bikin gedung, punya omset hanya perusahaan-perusahaan cufo yang modalnya tinggi. Jakarta sudah menjadi bukan Jakarta. Itu teman sekalian. Nah ini dipelajari, sabar. Dipelajari ya. Kapan saja pelajari ini. Pas karo bojomu wong loro ndek kamar mempelajari ini ya. Ngono ya. Dik kon aja sampai dadi Indonesia ya. Aja sampai ngene ya. Terus aku Cinone aja ngono ya. Oke, bismillah. Teman-teman sekalian, saya tidak mengharuskan Anda setuju dengan judul yang akan datang, tapi nek anjane wis sedumuk batuk senyari bumi ya, wis mesisan ya, tiji tibe. Mudah-mudahan bukan mati siji mati kabeh, tapi mukti siji mukti kabeh. Ya. Karena orang Indonesia tidak pernah menjajah, Pak. Indonesia tidak pernah ada sejarah kita menjajah orang. Kita memangku orang. Semua kita pangku, maka raja-raja Jawa namanya mengku. Makanya yang mangku bumi harus laki-laki. Karena bumi itu perempuan. Istrinya Nabi kita tambahin Siti Aminah. Siti itu artinya lemah. Tanah air kita sebut ibu pertiwi. Tanah air adalah perempuan. Bumi adalah perempuan. Maka kalau ada yang mangku bumi, tidak boleh perempuan supaya tidak lesbi. Jelas ya? Oke. Dah, tidak saya perpanjang, kita dakwakan itu dari urusan Keraton Jogja. Itu kita tunggu sekitar 2 minggu setelah hari raya baru kita proses. Ya. Oke, saiki njaluk kibote kita tutup bersama-sama. Muga-muga masih sahurmu mek didik karo Gusti Allah digawe wareg sampai sore. Tapi nek kon wareg sampai sore berarti gak poso.